A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayah durun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kita akan melanjutkan pembelajaran untuk bagaimana menuju kepada kesadaran yang lebih baik lagi. Seperti biasa, mari kita persiapkan diri kita, mari kita heningkan dulu diri kita, bebaskan dari kesibukan berpikir, kita hadirkan diri kita utuh di sini saat ini. So, pemirsa semuanya, mari kita hening sejenak, kita rileks, pikirannya jangan terlalu sibuk, menghening, kita mulai. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan sudah hadir utuh di sini saat ini dan kita siap untuk sama-sama belajar. Selalu mengingatkan bahwa saya bicara di sini bukan mau menceramahi, bukan mau mentausiahi, bukan mau mengajari, tetapi kita berbagi, kita sama-sama belajar, kita sama-sama murid, sekaligus kita sama-sama guru yang mudah-mudahan program ini, acara ini bisa menjadi satu pengetahuan, terlebih akan membawa kepada kesadaran yang lebih baik. Hari ini kita akan berbicara dan melanjutkan apa yang sudah kita bahas. Di awal kita berbicara tentang kehidupan, bagaimana tujuan hidup. Ternyata kita datang ke sini hanya sebagai tamu. Kita datang ke sini untuk belajar bahwa ini adalah the school of life, sekolah kehidupan kita. Di mana outputnya, di mana akhirnya adalah impact, kebermanfaatan. Jadi nilai kita tuh bukan dari apa yang kita miliki, apa yang kita raih, apa yang kita gapai, apa yang kita punya. Tetapi justru nilai itu adalah apa yang kita keluarkan sebagai kebermanfaatan. Disitulah esensi dari kehidupan itu. Maka berikutnya kemarin kita sudah bahas juga tentang manual book. Ini adalah teknologi tercanggih yang diciptakan langsung oleh Tuhan, oleh Allah. Produk ini pasti ada manual booknya. Kita kemarin sudah berbicara tentang Al-Quran, pedoman, manual book yang harus dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan, dan kita sama-sama syiarkan. Dan hari ini kita akan lebih masuk lagi kepada pendalamannya yang disebut dengan yang namanya hikmah. Mungkin di antara kita sering banget dengar kata-kata yang namanya hikmah. Ini menjadi kata-kata keseharian yang ambil aja hikmahnya gitu kira-kira. Tetapi kemungkinan kembali lagi tuh, golongan A itu kan cuman bunyi. Jadi jangan-jangan dia bunyi tapi nggak tahu isinya. Nah hari ini kita akan masuk ke dalam lagi, bukan hanya membunyikan, bukan hanya tahu makna dari apa itu hikmah, tetapi mudah-mudahan menjadi kesadaran. Biasanya kalau berbicara rezeki, apa sih yang selalu pop up dari pikiran kita? Saya biasa untuk survei dan tanya gitu ya, rata-rata begitu dengar kata rezeki pasti rata-rata kaitannya sama materialistik gitu. Entah itu uang lah, entah itu kekayaan lah, entah itu apapun lah yang bentuknya adalah materi. Ada juga yang mengatakan kesehatan, ada juga yang mengatakan keimanan dan seterusnya, dan itu it's okay. Kalau disederhanakan, ada rezeki yang besar, ada rezeki yang kecil dalam tanda petik. Dimana kalau mengacu kepada Al-Quran, di surat 269 dikatakan bahwa ternyata rezeki yang besar itu bukan masalah apa yang kita miliki. Ternyata justru rezeki terbesar seseorang manusia itu ketika dia sudah mendapatkan hikmah. Karena mohon maaf, mau sekaya apapun orang, banyak uang, setenar apapun dia, ketika dia tidak mendapatkan hikmah, nomor satu yang akan dia sulit untuk dapatkan adalah merasa cukup. Dan ketika seseorang sudah sulit merasa cukup, dia akan susah untuk bersyukur. Dia akan mencari lagi, sampai akhirnya, ya pada akhirnya dia tidak akan menemukan kepuasan dalam tanda petik. Oleh karena itu, kenapa hikmah ini penting sekali? Kenapa Quran mengatakan hikmah adalah rezeki yang terbesar? Karena disitulah kebermanfaatan kita, kesadaran kita tentang apa yang kita nanti hadapi dalam kehidupan akan kita mengerti. Oke, seperti biasa kita pakai coret-coret supaya lebih mudah untuk difahami dan dimengerti. Kita akan mulai tentang apa sih hikmah, bagaimana menggapai hikmah. Kenapa sih kadang-kadang kok baca Quran diulang-ulang tapi nggak ngerti-ngerti gitu misalkan. Kenapa sih tidak mendapatkan kefahamannya, kenapa sih tidak mendapatkan esensinya. Nah di situ nanti kita akan menyadari bahwa kita akan melalui tahapan demi tahapan untuk mendapatkan hikmah itu sendiri gitu. Kita akan mulai dengan pengertian dulu gitu ya. Kan seperti biasa ya, mudah sekali kalau kita tahu definisinya dulu. Dan ini salah satu definisi dari hal yang banyak sekali.
Kayak kita tahu bahwa ilmu itu berkembang, tidak ada absolute truth, tidak ada kebenaran yang paling karena selalu dinamis begitu. Nah, salah satu pengertian kalau kita membaca di terjemahan Al-Quran misalkan, banyak terjemahan yang mengartikan bahwa hikmah itu adalah kefahaman yang mendalam tentang Quran dan Sunnah, itu salah satunya. Berarti hikmah itu adalah kefahaman tentang manual book. Nanti outputnya, orang yang paham manual book, dia akan paham terhadap dirinya sendiri. Mari kita ingat baik-baik, kenapa seseorang bisa marah, kenapa seseorang bisa bete gitu misalkan, kenapa seseorang bisa stres, depresi, wah pokoknya itu dalam tanda petik nggak nyaman aja. Karena ternyata kekurangan pengertian dan pemahaman. Maka jika terjadi hal yang buruk dalam tanda petik, berarti hal yang buruk itu sedang menghantarkan kita untuk membawa kita menuju kepada pemahaman yang lebih dalam, pengertian yang lebih dalam. Itulah nanti yang akan disebut dengan yang namanya kedewasaan. Maka kedewasaan akan sangat memengaruhi kesadaran kita terhadap hikmah itu sendiri. Oke, pengertian lain, hikmah itu juga bisa diartikan dengan wisdom, kebijaksanaan. Kalau dibikin level, ada baik buruk, ada benar salah, tetapi yang tertinggi itu bukan masalah baik buruk benar dan salah. Kenyamanan hidup, kedamaian hidup bukan masalah mana benar mana salah, tetapi bijaksana dalam bereaksi. Reaksi kita terhadap sesuatu gitu. Nah, kalau kita punya kebijaksanaan, reaksi baik ataupun buruk, kita akan bereaksi dengan lebih bijaksana di situ gitu. Tadi mengacu kepada manual book seperti biasa gitu ya. Oke, saya akan mengacu kepada kitab Al-Quran. Di Quran ada di surat 2 269 dikatakan bahwa hikmah adalah rezeki yang besar. Dan di situ nanti ada kalimat bahwa dan hanya orang-orang yang berakal lah yang akan mendapat petunjuk. Itulah kenapa pentingnya kita harus ada proses selalu belajar. Segala sesuatu yang tidak menggunakan rasa, apalagi nanti tidak menggunakan hikmah, itu outputnya kita akan sulit menjadi bersyukur gitu. Nah, jadi poin pentingnya adalah, yuk kita renungkan dulu begini. Kita manusia diberikan manual book, udah kita bahas gitu ya. Manual book ini kemarin kita artikan, kita maknai dengan yang namanya adalah Quran. Sekali lagi, Quran di sini kita berbicara lebih universal, Quran didesain untuk manusia. Maka Quran ini akan masuk untuk siapapun, karena dia didesain universal gitu. Ketika pemahamannya bukan hanya bunyi, tetapi masuk ke dalam kesadaran. Karena nanti Quran itu adalah puncak kesadaran sebetulnya. Kan yang kita ambil itu kan bukan apa yang dibacanya, tetapi makna di belakang kata-katanya. Karena nanti kita akan mengerti bahwa Quran itu juga disebut nur atau cahaya, yang kita ambil itu energinya. Yang kita ambil itu adalah inti kesadaran dari apa yang kita baca. Nah, nanti disitulah yang akan kita mendapatkan hikmah gitu. Hikmah tadi sudah dikatakan bahwa pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan Sunnah. Faham tentang manual book. Faham tentang petunjuk gitu. Karena boleh jadi baca tapi nggak faham. Apa yang menyebabkan membaca ulang-ulang tapi tetap nggak faham? Sorry to say, mohon maaf ini karena ini fakta gitu ya. Contoh, ada nggak orang yang rajin baca Quran, tapi tetap misalkan sering banget ngomongin orang lain gitu misalnya. Menjelekin orang lain gitu misalnya. Padahal tiap hari ngaji gitu misalnya. Padahal tiap hari sholat gitu misalnya. Berarti ngaji dan sholatnya dia berhenti hanya dalam bentuk ritual. Di mana ritual itu hanya menjalankan progres dari jasmaniah kita, tanpa masuk ke dalam kesadaran gitu. Nah, oleh karena itu, untuk masuk ke dalam hikmah, untuk mendapatkan hikmah, itu tidak hanya bisa dalam konteks membaca ulang-ulang. Maka nanti Quran memberikan tips and tricks juga. Quran memberikan jalan juga bagaimana kita untuk mendapatkan hikmah. Nah, saya kasih contoh sederhana begini. Kalau seseorang sudah menguasai manual booknya, tentu dia tidak akan nyasar lah bahasanya. Tidak akan tersesat lah gitu. Contoh, saya mau ke satu daerah yang saya belum pernah datang ke situ. Minimal saya buka Maps di handphone. Sehingga Maps itu akan menghantarkan saya menuju kepada tempat yang saya belum pernah datang. Nah, kita kan mau menuju pulang nih. Di mana mau menuju pulang ini perlu peta dong, perlu pedoman dong, perlu Maps dong. Nah, bisa jadi petanya udah ada tapi kita nggak bisa baca petanya. Karena nggak tahu, tidak mendapatkan hikmah tadi. Jadi intinya paling sederhana, hikmah adalah bagaimana kita bisa mengerti isi dari peta. Sehingga membuat kita tetap di jalan, di jalur, di track yang kembali menuju kepada Dia, kembali menuju kepada Allah. Atau kalau dalam episode sebelumnya kita bahas ilaihi rojiun, itu intinya.
Masih bersama saya Bu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Sekarang yang paling mudah adalah bahwasannya kita selalu diberikan petunjuk, diberikan suatu manual book tadi, pasti kita selalu diberikan yang namanya contoh, gitu kira-kira. Example, contoh. Makanya kenapa turunlah para nabi dan rasul sebagai contoh supaya kita bisa mencontoh mereka, karena mereka yang sudah membuka jalan ceritanya. Makanya kenapa sih ada kata-kata atiullah wa ati rasul, ikutilah Allah dan ikutilah Rasul. Karena para rasul ini, para utusan ini yang sudah membuka jalan, nggak usah bikin jalan dari awal lagi, jalannya udah ada, kita tinggal ngikutin di belakang mereka gitu kira-kira. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, siapa sih orang yang udah benar-benar mendapatkan hikmah sekarang? Siapa sih orang yang benar-benar udah mendapatkan kefahaman? Siapa sih orang yang sudah terbukti mendapatkan pemahaman tentang Al-Quran dan Sunnah, sudah mendapatkan kebijaksanaan murni, kalau bukan mereka para nabi dan rasul? Oleh karena itu, atiullah wa ati rasul, ikutilah Allah dan Rasulnya, utusannya. Yuk kita ikutin mereka. Gimana sih mereka bisa dapat hikmah? Apa sih step-step mereka untuk bisa mendapatkan hikmah? Itu yang penting. Misalkan di Quran di surat 6 ayat 84. Di surat 12 ayat 22 misalkan. Itu kalimatnya sama, kalimatnya ya tipikal gitu. Misalnya di 12:22 surat Yusuf gitu ya. Ketika dia cukup dewasa, dia mendapatkan hikmah dan ilmu. Karena itu adalah balasan dari satu hal. Dan ini hal yang paling penting sebenarnya. Karena tanpa melakukan ini, mau rajin baca Quran, mau rajin ngaji, susah untuk mendapatkan kefahaman. Karena poin utama dalam hikmah adalah berbuat kebaikan. Maka di situ selalu diajarkan bahwa berbuat kebaikan. Output dari semua manual book mengajak kita untuk selalu menjadi orang yang selalu berbuat kebaikan. Jadi di situ ada beberapa terms yang penting untuk kita pahami, ada beberapa analogi yang penting untuk kita pahami. Nomor 1, ketika dia cukup dewasa. Jadi ternyata kedewasaan ini sangat memengaruhi hikmah. Jadi beda nih anak-anak sama orang dewasa baca Quran. Dan dewasa dan anak-anak ini tidak ditentukan sama usia gitu ya. Karena mohon maaf nih, menua itu pasti, mendewasa itu pilihan. Tidak semua orang yang menua, otomatis dia mendewasa, belum tentu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apa sih ciri-ciri orang semakin dewasa? Banyak tentu saja. Tapi hal yang paling mendasar adalah, semakin dewasa seseorang, semakin dia akan punya konflik yang terus turun. Less konflik. Bukan gak ada masalah, tetapi konflik hidupnya tidak besar. Berarti dia lebih mudah menerima, lebih mudah memaafkan, lebih mudah untuk tidak menjudge. Dan konteksnya adalah semua sadar bahwa apa yang datang kepada dia adalah suatu pelajaran. Maka kalau kita tidak mengimbangi dengan kedewasaan dalam mempelajari Quran salah satunya, itu akan sulit sekali untuk memasuki kita ke dalam hikmah atau kefahaman atau kesadaran itu gitu. Jadi pada tahapan ini ada 2 poin penting. 1, orang yang belajar belum tentu mendapatkan hikmah. Karena Quran sendiri mengatakan yu'til hikmah mayasya. Allah akan memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki, nggak semuanya. Nah menariknya, kalimat mayasya atau dikehendaki ini banyak yang berpikir bahwa menunggu gitu. Oh berarti kalau gitu nunggu nanti dikasih. Padahal kalimat ini sebetulnya kalimat aktif. Maka nanti mungkin ada relate-nya antara hikmah sama hidayah. Hidayah itu adalah petunjuk. Kalau hari ini banyak orang yang, ya ini saya rasa akan menjadi kalimat yang sangat umum gitu ya. Misal, kenapa sih hidup gitu-gitu aja? Jawabannya simpel. Belum dapat hidayah. Terus pertanyaannya, nyari nggak? Enggak, nunggu. Jadi akhirnya pasif. Padahal kalimat ini bukan kalimat pasif, tapi aktif. Karena kenapa? Kita akan selalu diberikan sesuai dengan apa yang kita usahakan. Karena hukum alamnya begitu, hukum tabur tuainya begitu. Jadi nomor 1 adalah kesadaran untuk mau mencari. Karena hanya orang yang maulah yang akan mendapatkan. Seharusnya, seyogianya tidak terlalu mengkhawatirkan apapun dalam hidup. Karena kenapa? Semua sistem semesta ini sudah perfect, sudah sempurna, pasti menghantarkan kita kepada kebaikan. Karena poinnya adalah berbuat baik. Jadi begitu kita belajar, jangan lupa juga diimbangi dengan implementasi dari pembelajarannya. Yuk kita sama-sama renungkan lagi, kita ingat lagi semua message kitab suci, semua message agama, semua message dari Tuhan, dari Allah, outputnya adalah
arsalnaka ila rahmatan lil alamin, menjadi rahmat. Jadi outputnya itu adalah, maaf banget, bukan hanya jadi hafal, tapi membuat kita semakin jadi orang nggak pelit misalnya. Membuat kita semakin orang yang dermawan gitu ya, tadi nggak pelit. Kita menjadi orang yang gemar untuk berbuat kebaikan, menolong dan seterusnya gitu. Jadi kalau belajar kita tidak membawa kita menjadi orang yang lebih dermawan, lebih peka, lebih mau menolong sesama, there is something wrong pasti. Karena kenapa? Hikmah tidak didapatkan di pembelajaran seperti kita mengaji, seperti kita nonton tayangan. Enggak. Karena hikmah hanya akan didapatkan ketika kita mengimplementasikan ilmu kita dalam kebaikan. Itu poin pentingnya. Maka di surat 6 ayat 84, semua nabi dan rasul diberikan hikmah semuanya. Parameter indikatornya hanya karena mereka adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu poin pentingnya. Nah sekarang yang jadi harus kita concern adalah gimana sih berbuat baik yang sesuai dengan manual book gitu. Yang boleh jadi berbuat baik kita menurut mau-mau kita gitu. Padahal nanti ada parameter indikator kebaikan, ada parameter indikator apa sih step-step dalam kebaikan yang harus kita sadari gitu. Karena nanti output tingginya adalah baik dan benar, atau dalam konteks bahasa disebut ma'ruf. Karena yang baik belum tentu benar, yang benar belum tentu baik, dan seterusnya. Ini harus whole package gitu, baik dan benar. Sekali lagi, kebaikan adalah jalan hikmah. Kalau mau paham Quran, paham manual book, paham petunjuk, harus terimplementasi dalam kebaikan itu sendiri gitu. Pembelajaran masih akan kita lanjutkan, tetaplah bersama saya. Masih bersama saya Abu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam konteks yang namanya berbuat baiknya. Saya akan sebut sebagai sistem kebaikan. Tuh ada ada sistemnya gitu ya. Kenapa kita harus tahu sistem? Karena salah sistem, pasti programnya jadi error. Nah, sistem yang nomor satu harus kita pahami adalah mari berbuat baik sesuai dengan anjuran manual book itu sendiri. Saya kasih contoh. Di surat 4 ayat 36 Al-Quran itu dikatakan, di situ dikasih layer-layer kebaikan tuh. Kepada siapa kita harus berbuat kebaikan. Dan yang menarik ketika kita tidak mengikuti layer-layer itu berarti ya kita tidak mengikuti petunjuk gitu kira-kira. Dan saya rasa itu akan make sense sekali, akan masuk akal sekali ketika kita sadar bahwa oh kenapa ya Quran suruh berbuat baiknya sama ini dulu daripada yang itu gitu misalnya. Karena nanti kita akan mengerti semua metode ini menghantarkan kita untuk berbuat baik sesuai dengan petunjuk. Oke, menariknya di surat 4 ayat 36. Perbuatan baik itu hendaknya dilakukan kepada orang-orang yang terdekat dahulu. Dan berbuat baiklah kepada ibu bapamu. Ini nomor satu loh. Mohon maaf sekali. Boleh jadi sekarang dengan kesibukan kita, dengan apa yang kita raih, apa yang kita gapai, kita udah gak hidup barengan sama orang tua gitu misalkan. Jangan-jangan kita lupa yang nomor satu ini nih. Dan boleh jadi semua permasalahan hidup terjadi pada kita, kesulitan hidup terjadi pada kita, karena kita tidak punya relationship yang baik, hubungan yang baik dengan ibu dan bapak, padahal Quran sendiri, manual book sendiri mengatakan nomor satu yang harus selalu diperbaiki adalah hubungan dengan ibu dan bapak. Itu nomor satu. Yang kedua, itu langsung ke hal-hal yang lebih dekat, karib kerabat. Karib itu dekat, kerabat itu hubungan, jadi hubungan dekat gitu. Mau itu pasangan, mau itu orang serumah, pokoknya siapapun yang dekat-dekat dengan kita, itu yang jadi nomor dua prioritas gitu. Jadi mungkin kalau bahasa gampangnya ada ring 1 sama ring 2-nya lah gitu kira-kira. Berikutnya baru tuh ke tetangga dekat, tetangga jauh, ke yang jauh, jauh, jauh gitulah kira-kira. Nah tapi poinnya supaya kita mudah bisa memahami ini, kalau saya boleh gambarkan, berbuat baik itu seperti model spiral gitu kira-kira. Nah kayak ginilah intinya. Oke ya, ini supaya gampang untuk kita analogikan gitu. Spiral seperti ini artinya dari yang dekat-dekat dulu. Jadi jangan sampai kita tuh sibuk ngebantu yang jauh-jauh, di mana jauh banget. Entah itu sampai di luar negeri gitu misalnya. Tapi jangan-jangan kita nggak pernah tahu tetangga sendiri aja kelaparan gitu misalnya. Jangan-jangan kita nggak tahu orang tua kita ini lagi dalam keadaan susah sebetulnya. Yang jangan-jangan kita sibuk mencari yang jauh, padahal orang-orang terdekat kita
justru sedang memerlukan bantuan dari kita gitu. Kenapa sih kira-kira Quran ini, manual book ini nyuruh kita berbuat baik sama yang dekat-dekat dulu? Karena ya pasti semua konflik dalam hidup nggak pernah datang dari orang jauh juga. Semua konflik dalam hidup itu nggak jauh-jauh datang dari pasangan, dari anak, dari orang tua. That's it. Semua sumber problem hidup kita tuh sebetulnya dari orang yang terdekat. Maka beresin dulu dari yang dekat, kita kira-kira. Karena kalau kita nggak pernah ngeberesin yang dekat, di mana itu adalah hidup kita, platform dasar kita. Saya selalu mengatakan bahwa rumah adalah laboratorium kebaikan. Kalau di dalam rumah di labnya oke, keluarnya insya Allah oke. Tapi di luar rumah oke, belum tentu di dalam rumahnya oke. Maka di surat 66 ayat 6, kenapa sih selalu mengatakan peliharalah dirimu dan keluargamu. Saya dan orang terdekat saya dan keluarga saya. Dan itulah saya rasa yang paling penting adalah jangan pernah lupa bahwa selalu mengutamakan kebaikan kepada orang-orang yang dekat. Terutama wabil khusus, hikmah diberikan kepada orang yang good relationship sama kedua orang ibu bapak. Jadi sekali lagi mungkin ini bisa kita renungkan ya. Siapapun yang sekarang merasakan down misalnya, merasakan hampa, merasakan banyak masalah, merasakan banyak rintangan gitu, hidupnya susah lah gitu kira-kira. Mungkin boleh dicek tuh, kapan sih terakhir telepon ibu misalnya? Kapan sih terakhir menyapa ayah misalnya? Kapan sih berbuat baik kepada ibu dan bapak yang jangan-jangan kita sudah melupakan gitu. Ya meskipun misalkan sudah tiada gitu, mendoakan gitu. Dan itu akan menjadi spirit kita untuk tetap bagaimana kita untuk mendapatkan hikmah. Sekali lagi, hubungan orang-orang terdekat itu diutamakan di dalam manual book, di dalam Quran. Karena kenapa? Sekali lagi, semua sumber permasalahan utama dalam hidup kita selalu datang dari orang-orang yang terdekat. Maka yuk kita mulai beresin dari orang-orang terdekat dengan kita. Yang kedua, selain sistem, ini juga hal yang penting nih. Karena how to berbuat baiknya juga sangat memengaruhi kebaikan kita. Kita renungkan kembali nih, kita adalah tamu, nggak pernah punya apa-apa. Sejatinya kita nggak pernah punya hak untuk merasa kehilangan. Tapi apa yang terjadi sama manusia kebanyakan? Sering sekali merasa kehilangan karena merasa memiliki. Oh, jadi ternyata hidup adalah belajar untuk melepaskan kemelekatan. Maka melepaskan kemelekatan itu poinnya adalah ikhlas. Ikhlas itu artinya murni. Murni itu artinya tanpa campuran. Maka kenapa sih semua perbuatan kita itu pertama kali yang dinilai dari niatnya? Yang dilihat dari bagaimana intention hati kita, bagaimana arah hati kita. Kalau arah hati kita tidak menuju kepada keikhlasan, maka apapun yang kita perbuat itu pasti ada kepentingannya. Dan segala sesuatu yang ada kepentingan pasti akan menghasilkan penderitaan. Oleh karena itu, kualitas yang terpenting dalam berbuat kebaikan adalah mari lakukan kebaikan tanpa sedikit pun kepentingan apa-apa. Itu ya, saya kasih contoh sederhana. Di surat 74 ayat 6 misalnya. Konteks di mana janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh sesuatu yang lebih banyak gitu misalnya. Jadi ketika berbuat kebaikan, niatnya bukan jadi pengen lebih banyak. Meskipun kan kesadaran orang beda-beda pasti. Ada dari kesadaran paling bawah, menengah, atas, lebih atas, dan seterusnya. Banyak ayat-ayat Quran yang awalnya untuk memotivasi dulu sebetulnya. Misal, kalau kamu memberikan kebaikan 1, nanti dikasih 10. Itu kan untuk memotivasi bahwa oke deh kalau sekarang saya ngasih 1.000, saya dapat 10.000 gitu. Iya, betul. Tetapi kita tidak bisa literally, tidak bisa plek-plek mengartikan bahwa kasih 1.000 dapat 10.000, kasih 100.000 dapat 1.000.000 dan seterusnya. Bukan itu poinnya. Tetapi intinya adalah kebaikan yang kita lakukan itu outputnya nggak ada batasannya sebetulnya. Maka yuk kita mulai belajar, berbuat itu nggak usah pakai hitung-hitungan lah gitu kira-kira. Berbuat itu nggak usah, saya kemarin udah ngasih segini, mana ya saya nungguin hasilnya katanya kata Quran dapat 10, kok saya belum dapat.
Karena boleh jadi hasil yang kembali ke kita itu bukan berupa materi, tetapi ketenangan, kesehatan, kedamaian hati. Itu kan rezeki yang kita nggak bisa hitung pakai uang, nggak bisa kita hitung pakai rupiah gitu kira-kira. Nah oleh karena itu, best of the best dari berbuat baik itu dalam Quran disebut yang namanya sedekah. Ketika kita belajar Quran tapi jarang bersedekah atau tidak bersedekah atau masih ada rasa kepemilikan yang tinggi, di situ yang akan menjadi penghambat pintu hikmah. Kenapa orang susah memaknai hidupnya? Karena ada kepelitan kepemilikan yang melekat pada dirinya. Maka kita diajarkan konteksnya adalah gimana untuk terus-menerus melepaskan kemelekatan itu sendiri gitu. Dan highlights yang paling penting adalah gimana kita selalu memiliki hubungan baik dengan orang-orang terdekat, wabil khusus adalah kedua orang ibu bapak. Dan kualitasnya, oke ya, kita bicara masalah kualitas nih. Saya akan mengutip di surat 84:19 dikatakan setiap manusia itu punya level demi level. Jadi kalau ada level paling rendah, berbuat harus dapat in return, ada kembalinya. It's okay. Tapi yuk sekarang kita naik masuk ke dalam kualitas yang namanya adalah ikhlas. Kita bicara tentang konteks yang namanya ikhlas. Ikhlas itu adalah murni. Jadi mudah-mudahan kita melatih diri, berbuat kebaikan bermanfaat bukan untuk cari pahala, bukan untuk cari surga, bukan untuk mendapatkan yang lebih, tetapi hanya untuk mencari ridho Allah. Semoga hubungan baik sama orang terdekat, berbuat kebaikan, bersedekah, melepaskan kemelekatan, membawa kita menuju kepada hikmah yang lebih baik, kepada kesadaran yang lebih baik. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.